Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Sinta Sudirman dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Pendengar yang budiman, saya tidak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Ibu Hajah Insinyur Dini Sumaryanti. Beliau adalah pendiri dan kepala sekolah TKIT Al-Muhajirin sekaligus sebagai Direktur PGTK Mentari Indonesia, cabang Bogor. Dan beliau juga adalah seorang ibu dari 4 anak. Baik, kita sapa dulu pendengar. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dipanggil Bu Dini aja ya. Mangga, silahkan. Iya. Alhamdulillah pendengar yang budiman, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang satu topik yang sangat menarik, yang barangkali ini juga menjadi satu persoalan bagi kita semua, khususnya para orang tua dan keluarga kita, yaitu tentang bahaya TV yang mengancam anak-anak kita, ya Bu Dini ya. Iya. Alhamdulillah telah hadir di studio Ibu Dini Sumaryanti ini ada insya Allah seorang pakar pendidikan anak usia dini, dan beliau cukup lama mengamati tentang perkembangan kondisi pendidikan anak-anak usia dini dan perkembangannya. Langsung saja ya Bu Dini, sebenarnya bagaimana sih pengaruh TV ini bagi anak-anak ya? Iya. Kalau kita lihat saat ini gitu ya, TV itu adalah benda yang paling berpengaruh terhadap anak-anak. Iya. Ya, sekitar 60 juta anak Indonesia menonton televisi selama berjam-jam, hampir sepanjang hari. Iya. Ya, Habis kalau ya kita waktunya lihat ya, berdasarkan penelitian dari Yayasan Pengembangan Media Anak atau YPMA pada tahun 2002 di Jakarta, anak-anak itu menghabiskan sekitar 30 sampai 35 jam di depan pesawat TV selama seminggu. Iya. Atau sekitar 1560 sampai 1820 jam per tahun. Ya, Nah, jadi itu ini bisa. angka ini sangat tinggi sekali. Iya. Ya, jauh lebih besar daripada jam belajar anak sekolah dasar yang tidak sampai 100 jam per tahun yang gitu kalau kita ya? lihat di kurikulum yang ada. Iya, itu. berarti jauh 10 kali lipat, 15 kali lipat ya, Ya. daripada jam belajar anak-anak Ya. nonton TV per tahun ya. Dan ini mungkin memang ada bahaya ya Bu Dini bagi anak-anak dengan adanya kondisi TV yang diakses sepertinya lebih mendominasi ya daripada jam belajar mereka. Iya, Ya. sebenarnya kalau benda itu kan ya bendanya saja gitu ya, itu bisa ada dampak positif, bisa juga ada dampak negatif, tidak Iya. semata-mata semua bahaya ya. Tapi memang kalau kita lihat jelas dampak negatifnya itu yang jauh lebih besar ya. Dampak positifnya dulu lah. Dampak positifnya itu bisa jadi dengan anak-anak menonton TV itu kan mereka mengetahui dunia di luar mereka yang tidak ada di lingkungan sekitar mereka. Mereka jadi tahu anak-anak di tempat lain, kehidupan orang di tempat lain. Mereka juga sebenarnya bisa belajar banyak bahasa di TV. Cuman karena sekarang tayangan TV itu dominannya ya itu adalah tayangan-tayangan yang
kita lihat memang sangat berbahaya bagi anak-anak gitu ya. Misalnya tayangan gosip, selebritis, berita kriminal yang berdarah-darah, sinetron remaja yang isinya itu kekerasan, seks dan sebagainya, atau sinetron-sinetron dewasa yang mistis, atau bahkan sebenarnya yang kita lihat itu sepertinya acara anak-anak. Ya mungkin bisa saya sebutkan Entong misalnya, itu acara anak-anak tetapi isinya adalah saling mencela satu orang dengan yang lain. Ada mistisnya juga ya kadang-kadang. Ada mistisnya. Atau si Neng yang hanya dengan meminta kaos kaki bututnya itu dia bisa menyelesaikan masalah dan sebagainya. Nah, tayangan-tayangan seperti itu tentunya sangat tidak baik terhadap perkembangan psikologi dan sosial anak ya. Gitu. Ya kira-kira Bu Dini, berapa persen saat ini tayangan yang berbahaya bagi anak? Mungkin kalau kita katakan ada positif, ada negatif, tapi banyak negatifnya ya. Ini kira-kira berapa persen yang membahayakan anak? Oke, Kidia mencatat ya pada tahun 2004 itu acara anak yang aman hanya sekitar 15% saja. Sedikit sekali gitu, ya. Jadi berarti yang berbahaya 85%. Iya, sebenarnya kalau kita lihat acara TV itu bisa dikelompokkan 3 kategori ya. Aman tadi yang hanya 15%, hati-hati dan tidak aman. Maksudnya bagaimana? Acara yang aman itu ya yang tidak mengandung kekerasan, seks, mistik dan lain-lain. Acara aman ini yang kekuatan ceritanya sederhana, mudah dipahami anak sehingga anak bisa menonton tanpa didampingi. Kalau acara yang hati-hati ini acara yang mengandung kekerasan, seks, mistis namun tidak berlebihan. Ini perlu pendampingan. Dan yang hati-hati ini juga mungkin tema ceritanya, jalan ceritanya itu tidak cocok untuk anak SD gitu ya, sehingga harus didampingi ketika menonton. Nah, acara yang tidak aman ini yang paling banyak, ini acara yang mengandung kekerasan, seks dan mistik yang berlebihan, dan daya tarik utamanya itu acara tersebut ya kekerasan tersebut, adegan-adegan tersebut ya. Iya, padahal itu justru paling banyak ya. Paling banyak yang khususnya secara pagi-pagi kita sudah disuguhi berita kriminal ya. Kemudian menjelang maghrib juga sudah berita kriminal lagi. Ya berarti ini tayangan-tayangan yang cukup membahayakan ya bagi anak ya. Nah itu tadi dari sisi konten atau tayangan mungkin yang hanya 15%, kemudian yang berarti 85% itu orang tua harus waspada juga ya. Nah tapi kalau dari sisi bahayanya sebetulnya mengapa sih kita harus mengurangi aktivitas menonton TV pada anak ini? Ya, aktivitas menonton TV ini mengapa memang sangat dianjurkan untuk dikurangi gitu ya. Malah anak-anak di Amerika sendiri, negara yang sangat bebas, liberal itu dibatasi mereka tidak boleh nonton TV itu lebih dari 2 jam. Satu hari. Dalam satu hari, bandingkan dengan anak-anak kita di Indonesia. Gitu. Mengapa? Karena bahaya televisi ini terhadap perkembangan otak ya untuk anak usia 0 sampai 3 tahun yang mereka banyak menonton TV itu bisa menimbulkan gangguan perkembangan otak. Tuh ya. Nah, gangguan ini akan menimbulkan gangguan perkembangan kemampuan berbicara. Dia lambat bicara. Ya, lambat bicaranya, menghambat kemampuan membaca, membaca yang verbal maupun pemahaman. Juga menghambat kemampuan anak dalam mengekspresikan pikiran melalui tulisan gitu ya. Ini pada usia tersebut. Nah, berkembang lagi gitu ya. Apabila terus dia menonton, ini kita bisa lihat kalau pada anak usia 5 sampai 10 tahun ini akan menimbulkan dampak psikososial. Yang banyak sekali, tidak hanya satu gitu ya. Mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, anak jadi bersikap asosial. Maksudnya asosial ini kita bisa lihat mereka akan asik menonton TV, tidak merasa perlu untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka jadi individualistis ya, jadi sendiri. Mereka setiap kali merasa bosan tinggal memencet remote control langsung mereka menemukan hiburan. Jadi tidak merasa perlu untuk menjalin hubungan dengan anggota keluarga atau bermain dengan teman sebaya. Gitu. Sementara di sisi lain ini juga
menghambat perkembangan otak gitu ya. Lalu bagaimana kalau dengan kondisi TV-TV yang memang sengaja dikhususkan untuk bayi gitu kan ada ya, baby TV. Nah ini apakah juga berpengaruh ya kalau kita lihat apakah memang itu dikonsumsi untuk bayi atau memang sama saja sebetulnya? Harus kita pahami gitu ya bahwa anak itu belajar dengan menggunakan semua indranya. Iya. Dia belajar dengan menggunakan indera. Kalau dia hanya menonton TV, berarti hanya satu indera yang dikembangkan ketika dia belajar ya, hanya mengembangkan penglihatan mata saja. Tapi sebaiknya anak itu belajar dengan ya dia meraba, mencium, memegang dan sebagainya. Mungkin malah memasukkan sesuatu ke dalam mulut untuk dia mempelajari yang itu bisa mengembangkan semua komponen sel otaknya gitu. Ya, jadi ini khusus ya ibu-ibu, bukan berarti TV yang diperuntukkan untuk balita karena sekarang kan juga ada ya. Itu bukan berarti aman bagi perkembangan anak-anak kita. Malah justru mungkin akan bisa menghambat perkembangan perkembangan otak anak balita ya Bu Dini ya. Nah, kemudian bahaya apa lagi yang? Tadi yang pertama ya psikososial itu anak jadi asosial. Yang kedua mungkin meningkatkan agresivitas pada anak, terutama anak-anak usia 5-10 tahun ya. Karena mereka yang ditonton di tayangan TV setiap hari itu menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Misalnya tayangan anak-anak Power Ranger dan sebagainya itu kan jagoannya itu menyelesaikan masalahnya dengan kekerasan ya. Kayaknya kalau sudah Avatar, sudah dia bisa memukul lawan jatuh, selesailah masalah. Nah, itu memberi contoh kepada anak-anak, berarti menyelesaikan masalah itu bisa dengan kekerasan tersebut ya, hal yang dia contoh. Iya, mungkin juga berkhayal ya, bisa mengendalikan air gitu ya. Khayalan ini, nah ini itu dampak yang lain ya. Jadi pola pikirnya jadi pendek gitu. Dia membayangkan bisa mengendalikan air, kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa dalam tayangan TV itu kan masalah selesai dibatasi oleh waktu 30 menit masalah selesai, 10 menit masalah selesai. Nah, anak-anak yang kemampuan kognitif berpikirnya belum sempurna, itu berpikir masalah itu bisa mudah diselesaikan dalam jangka waktu 30 atau 10 menit walaupun pada kenyataannya tidak mungkin ada masalah yang bisa diselesaikan seperti itu. Kemudian bahaya yang lain juga kita bisa lihat bahwa televisi, dengan banyaknya anak nonton televisi itu bisa mengurangi konsentrasi mereka. Karena kita lihat rentang waktu konsentrasi anak itu hanya sekitar 7 menit. Persis seperti acara dari iklan ke iklan. Dan kalau itu terus-menerus anak-anak dibiasakan seperti itu, ya mereka tidak akan meningkat rentang waktu konsentrasinya. Gitu ya, jadi maksimal hanya sekitar 7 menit ya. Dan ini cocok, mungkin anak-anak memang senang dengan tayangan seperti iklan itu ya. Menarik kan iklan itu ya, disajikannya memang benar-benar sangat menarik. Lalu yang lain kita bisa lihat mengurangi kreativitas anak ya. Sebenarnya karakter anak itu kan dia kreatif ya. Kita bisa lihat anak-anak itu ketika mereka ingin main, saya pernah menemukan anak saya main baksoan gitu ya, dia tidak menemukan jendolnya itu apa baksonya, lalu dia ambil batu, itu kan kreativitas. Ketika dia ingin main telepon-teleponan yang ada remote, dia pakai untuk telepon. Nah, yang seperti ini, dengan jika anak hanya menonton tayangan TV terlalu banyak, itu akan hilang kreativitas tersebut. Karena mereka cuma duduk diam ya, istilahnya belajar pasif. Ya, tidak aktif belajarnya, hanya menerima saja, nggak ada interaksi TV. Terus yang paling berbahaya, membuat anak matang secara seksual lebih cepat. Gitu ya, karena adegan yang ditonton di TV itu kan adegan seksualnya banyak ya, walaupun itu film kartun, kita bisa lihat. Mohon orang tua juga, ibu-ibu berhati-hati, jangan merasa tenang kalau anaknya sudah menonton film kartun, dicermati juga di situ banyak acara-acara yang ternyata sebenarnya konsumsi remaja gitu ya. Nah, kemudian juga pakaian yang dipakai oleh murid-murid SMP yang sangat pendek dan ketat dan sebagainya, menyaksikan hal-hal yang tidak pantas di TV, ditambah lagi dengan gizi yang baik pada saat ini gitu ya. Nah, itu lebih membuat anak matang secara biologisnya itu lebih cepat. Gitu.
Apalagi dengan adanya iklan yang sering sekali ya, dan itu mulai iklan ini marak sekali dengan pornografi ya Bu Dini ya. Sehingga yang dari kematangan seksual yang terlalu cepat ini, sedangkan pemahaman mereka belum kuat, itu sering kita lihat sekarang ini anak menjadi pelaku sekaligus korban perilaku seksual. Itu yang paling membuat kita miris ya, berbahaya. Kalau ada lagi bahaya yang sebenarnya juga perlu kita cermati ya, dengan banyaknya iklan di tayangan televisi yang menarik, banyak itu bahayanya. Membuat anak menjadi konsumtif. Ya. Lihat saja iklan, kita akan disibukkan oleh permintaan anak ingin Barbie yang seperti itu ya. Dengan tayangan iklan itu kan membuat orang tua banyak direpotkan dengan permintaan anak yang ingin mainan Barbie, baju seperti itu, atau yang masih kecil makanan jenis apa, snack gitu, ini, snack itu itu. Dan kadang-kadang memang iklan itu menarik ya, sehingga mungkin tidak mewakili isinya, itu yang harus hati-hati, sehingga orang tua kalau beralasan juga ini tidak sehat dan sebagainya, anak bisa beralasan itu katanya mengandung vitamin apa, atau gizi apa dan sebagainya. Iya, pendengar yang budiman, mungkin ini baru sekelumit ya bagaimana bahaya TV yang mengancam anak-anak kita. Dan nanti juga akan kita membahas siapa sih sebenarnya yang juga harus mengurangi nonton TV, apakah hanya anak-anak atau apakah nanti ada nggak sih cara atau tips cara mengatasi gangguan TV ini. Kita akan bahas setelah kita dengarkan satu selingan yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Anda sedang mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam yang disiarkan oleh 245 radio di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jawa Timur, bagian timur, Voice of Islam bisa Anda dengarkan melalui Rifana FM Pasuruan, Mitra FM Malang, Suara Semeru FM Lumajang, Suara Akbar FM Jember, Nuansa FM Bondowoso, Garuda FM Besuki, Gos FM Situbondo, Kit FM Banyuwangi, dan GBS FM Banyuwangi. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya, Sinta Sudirman, dan Ustazah Hajah Insinyur Dini Sumaryanti, Direktur PGTK Mentari Indonesia Cabang Bogor, dalam rubrik Keluarga Sakinah. Dan kali ini kita sedang membahas tentang topik bahaya TV mengancam anak-anak. Baik, kita langsung saja lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bu Dini. Baik Bu Dini, tadi kita sudah membahas ya betapa berbahayanya ya televisi, walaupun ada juga sisi positif, tapi 15% ya, sedikit bagi anak-anak. Nah sebenarnya bagaimana sih cara mengatasi gangguan TV? Karena ternyata memang kondisi TV dalam rumah tangga kita itu cukup mengganggu ya. Ada nggak tips untuk mengatasi gangguan TV ini? Yang sebenarnya kalau kita ingin mengalihkan anak-anak dari TV, menghindari bahaya televisi, ini memang harus ada keinginan yang kuat dari orang tua, gitu ya. Karena memang faktanya gitu, orang tua sendiri memang menikmati tayangan tersebut ya. Nah, sehingga yang pertama kalau saya menyarankan, jadikan acara utama keluarga itu bukan nonton TV. Jadi pada saat bersantai, habis lelah bekerja dan sebagainya, tidak menonton TV. Sebaiknya dimatikan TV. Jadikan acara utama keluarga itu ya ngobrol, ya, atau curhat, bicara, saling mendekatkan di antara anggota keluarga. Orang tua mencari tahu apa yang dialami anaknya seharian. Itu kan lebih bagus ya daripada menonton televisi, mengisi acara keluarganya di malam hari. Selanjutnya bisa juga insya Allah dengan dikuranginya TV gitu ya, dan dibangkitkan budaya membaca, ini akan membentuk generasi yang tidak pasif ya. Dengan membaca dia mencari ilmu, dunia juga bisa dia
informasi dunia itu bisa dia dapatkan dari membaca. Jadi justru mendorong untuk belajar ya. Iya. Yang lain bisa bersama-sama melakukan aktivitas menyelesaikan pekerjaan di rumah ya. Iya. Pekerjaan-pekerjaan di rumah itu bersama-sama. Kalau yang selama ini dibebankan mungkin hanya kepada satu orang di rumah itu, kepada pembantu, untuk lebih mengikatkan hubungan di antara anggota keluarga itu dengan mengajak anak-anak bersama, orang tua dan anak merapihkan kamar bersama, merapikan buku dan sebagainya. Tapi itu mungkin juga harus dirangsang ya dengan orang tua yang membuat itu menjadi kegiatan yang menggembirakan. Iya, ya. tentunya Karena ini anak-anak memang susah. yang paling penting komitmen orang tuanya ya, Iya. gitu. Sebenarnya banyak kegiatan di rumah yang bisa dilakukan ya untuk mengalihkan anak dari menonton TV. Tadi sudah merapikan rumah, bercocok tanam, kemudian juga bisa bermain bersama gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan bermain yang bermanfaat, misalnya main ular tangga bersama dan sebagainya, mainan-mainan seperti itu ya. Anak diajak memasak bersama ibu, kemudian diajak berolahraga ya, dan sebagainya, yang semacam itulah kegiatan yang bisa dilakukan anak. Iya, berarti ini peran orang tua ya untuk merancang satu kegiatan yang bisa mengalihkan anak dari menonton TV. Iya. Karena justru biasanya orang tua menyediakan TV di kamar anak itu juga untuk supaya mereka tidak repot nih. Mungkin salahnya orang tua ya. Itu berbahaya sekali, anak tidak terkontrol kalau sampai TV masuk kamar ya. Iya. Tapi mungkin Bu Dini bisa memberikan tips-tips lah. Gimana sih caranya kita bisa menghindari TV? Karena mungkin kita mendorong anak-anak untuk beraktivitas, tapi kenyataannya mereka masih juga menyetel TV atau sulit sekali untuk diajak bergerak dari depan TV. Oke, tadi yang kita sudah bahas, yang pertama jelas keluarkan TV dari kamar tidur anak. Oh gitu ya. Jadi jangan kamar anak itu dipakailah buat dia belajar, dia membaca, dia tidur dengan tenang, tidak ketika tidur dalam keadaan menonton televisi. Kemudian dibikin kesepakatan, membuat kesepakatan di antara anggota keluarga, kapan saja waktu-waktu yang akan dibolehkan anak menonton televisi ya, dibuat kesepakatan bersama sehingga memang itu sudah hasil rembukan. Berarti dijadwal keluarga ya, terjadwal nonton TV-nya ya, tidak setiap saat nonton TV waktu makan sambil nonton TV, padahal waktu makan bisa dipakai untuk sharing ya di dalam anggota keluarga. Kemudian juga banyak orang tua yang akhirnya boleh nonton TV tapi asal ini gitu ya, tidak menjadikan nonton TV sebagai reward atau sebagai hadiah bagi anak. Ya juga sembunyikan remote control dan sebagainya. Tapi ya anak-anak kalau yang seperti itu bisa mereka mencari-cari. Sebenarnya yang paling efektif adalah membuat kesepakatan di dalam anggota keluarga kapan akan menonton televisi pada jam tayang yang bagaimana. Kita juga bisa memilih program apa yang bisa kita tonton ya. Nah, terkadang Bu Dini, kita sudah punya cara untuk bagaimana mengalihkan anak dari TV, tapi itu kan persoalannya secara individu. Kadang-kadang kita juga anak-anak main ke rumah tetangga atau mungkin keluarga kita lain datang. Nah, kemudian ini tidak sama komitmen antara keluarga kita dengan keluarga yang lain atau tetangga-tetangga kita. Nah, sebenarnya bagaimana ini mengatasi persoalan seperti ini? Ya, kita pahami bahwa mendidik anak itu tidak hanya mendidik anak kita sendiri ya. Seorang orang tua itu harus memahami ketika dia mendidik anak, dia itu melakukan pendidikan terhadap generasi. Nah, tentunya juga tidak terhadap anak dia sendiri, tetapi juga anak-anak yang lain di lingkungan rumahnya, karena teman-teman anak kita itu juga akan mendidik anak kita gitu kan. Tidak sekedar pendidikan dari orang tua atau dari sekolah saja, tetapi teman-temannya juga, dari teman-temannya lah sebenarnya anak kadang lebih banyak belajar gitu. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus membentuk masyarakat, lingkungan, tetangga-tetangga kita itu yang memiliki visi yang sama tentang pendidikan ini gitu ya. Jadi ya memang tidak bisa egois, individualis, di rumah saja kita mendidik anak, tapi ketika main, kalau di tetangga tidak punya prinsip yang sama dengan kita, ya tidak ada artinya nanti. Tapi sebenarnya selain lingkungan masyarakat, yang terpenting adalah peran negara, peran pemerintah di dalam upaya untuk membentuk generasi gitu ya. Kalau saya sendiri sekarang melihat dari sisi tayangan TV gitu ya, pemerintah tidak berpihak kepada upaya pembentukan generasi. Saya lihat pemerintah atau penguasa itu lebih berpihak kepada
para pengusaha. Iya, kepentingan industri saja Kepentingan industri saja gitu. Yang mana yang untung yang ditayangkan, mana yang ratingnya tinggi sehingga bisa menarik iklan banyak, itu yang ditayangkan. Tapi tidak berpikir apa bahayanya buat generasi, sehingga seharusnya kita bisa menuntut penguasa lah, pemerintah, untuk membuat perundang-undangan yang mengatur tayangan-tayangan TV ini yang berpihak kepada upaya untuk menyiapkan generasi yang lebih baik. Iya, jadi undang-undang tentang media penyiaran yang berpihak pada masa depan generasi Itu saya lihat yang paling penting sebenarnya. Iya, baik pendengar yang budiman, alhamdulillah ada banyak sekali yang kita dapatkan pada bincang-bincang kita kali ini, yang secara umum intinya bagi keluarga kita adalah jauhkan TV, karena itu adalah salah satu benda yang mengancam anak-anak kita ya. Walaupun bukan berarti anak-anak tidak boleh menonton, tetapi orang tua berperan untuk membuat komitmen tentang tayangan yang tidak berbahaya bagi anak. Dan mungkin ini peran orang tua untuk semakin kreatif mencari berbagai kegiatan yang bisa mengalihkan anak dari TV ya Bu. Intinya di situ. Iya, dan kemudian tadi satu poin yang juga sangat penting bagi kita semua adalah negara harus berperan untuk menyajikan atau untuk menjadikan media penyiaran itu bermanfaat bagi masa depan generasi kita, bukan malah yang menghancurkannya. Baik, itu saja. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bu Dini atas kehadiran dan diskusi kita kali ini. Sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakillah. Amin. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 085694924411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang rumit, ada pula yang klasik. Masalah kita, masyarakat dan dunia, semua pasti terusi. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.